apalagi dalam kondisi ia sedang berpuasa. Seseorang yang berpuasa dididik untuk mampu menahan diri, untuk mampu menahan telinga dari mendengarkan berbagai hal yang tidak diperbolehkan dalam syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulqin adim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratin aliyah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali di channel ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, telinga adalah salah satu alat informasi dan pengetahuan bagi seseorang. Telinga adalah jendela ilmu, dan ilmu terbaik telinga adalah yang sadar akan diiringi dengan zikir. Mendengarkan kebenaran akan menambah kemantapan pijakan hati di atas kebenaran. Sedangkan mendengar kebatilan akan mewariskan dampak-dampak kebatilan di dalam hati. Kedudukan telinga yang begitu tinggi di antara anggota tubuh dalam mendengarkan informasi menjadikan dirinya disebut pertama kali di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berkalam dalam surat Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di samping itu, ayat ini secara tegas Allah meminta pertanggungjawaban telinga tentang apa yang ia dengar. Karena itu, tidak semua informasi pantas dan layak untuk didengarkan oleh seorang mukmin yang bertakwa. Apalagi dalam kondisi ia sedang berpuasa. Seseorang yang berpuasa dididik untuk mampu menahan diri, untuk mampu menahan telinga dari mendengarkan berbagai hal yang tidak diperbolehkan dalam syara. Karena itu, tidak semua informasi pantas untuk didengarkan. Jibir bin Abdillah radhiyallahu an berkata, jika kamu berpuasa, hendaknya berpuasa pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan dosa-dosa. Pemirsa yang berbahagia, baik di bulan puasa atau di luar bulan puasa, kita dituntut untuk mampu memaksimalkan anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah. Pendengaran kita, marilah kita isi dengan mendengarkan Al-Quran, tausiah, nasihat, dan perkataan yang baik.
karena ternyata kebanyakan orang menyia-nyiakan pendengarannya. Mereka layaknya hewan karena tidak mampu memungsikan pendengarannya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam dalam surat Al-Furqan ayat 44. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak tersebut. Di antara mereka ada yang memenuhi telinganya dengan nyanyian yang diharamkan atau informasi yang penuh dosa. Ia menutupi telinganya dari mendengarkan Al-Quran, sunnah Nabi, atau tausiah kebenaran. Berbeda dengan perilaku para salafus soleh. Di antara mereka sangat rindu untuk mendengarkan kalam ilahi, sunnah Rasulullah, dan nasihat para ulama. Tidak sedikit mereka yang menangis karena terbawa dengan apa yang mereka dengar. Karenanya Allah memuji orang-orang yang mampu menggunakan telinganya untuk mendengarkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam dalam surat Al-Maidah ayat 83. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, kamu lihat mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang mereka ketahui. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian puasa telinga adalah mencegah diri mendengarkan suara atau perkataan yang buruk, seperti mendengar gosipan, gunjingan, umpatan, dan suara atau perkataan buruk lainnya. Karena setiap sesuatu yang dilarang untuk diucapkan juga dilarang untuk didengarkan. Ini sungguh tidak mudah, karena manusia adalah makhluk informatif yang senang kepada segala informasi. Kalau kita tidak sadar dan berhati-hati, kita akan lebih senang mendengarkan informasi yang berbau fitnah, gunjingan, gibah, dan sejenisnya. Di samping itu, alat informasi terus berkembang, dan pasti setan memasang perangkap lewat sarana-sarana semacam itu. Padahal mendengarkan kebatilan kedudukannya sama dengan orang yang memakan harta secara batil. Keduanya sama keharamannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam dalam surat Al-Maidah ayat 42. Mereka gemar mendengarkan kebohongan dan memakan yang tiada halal. Oleh karena itu, untuk menjaga telinga dari suara tidak dibenarkan oleh syara adalah dengan menghindarkan diri dari tempat yang penuh kemungkaran dan selektif ketika memilih channel atau acara TV. Karena salah satu karakter seorang mukmin, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 55, apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Apabila kita tidak mau berpaling, maka hukumnya kita sama dengan mereka.
yakni dianggap melakukan kemaksiatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam dalam surat An-Nisa ayat 140. Jika engkau tetap duduk bersama mereka, sungguh engkau pun seperti mereka. Pemirsa yang berbahagia, berikut ceramah singkat dari saya. Dan apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at wa tarbiyah, wa min hosyada zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.